Shalom kekasih Kristus, sampai hari ini masih tetap semangatkah kita dalam menjalani hidup? Saya tetap semangat dan berbahagia karena hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan untuk tetap aktif dan semangat dalam mengiring dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami naikkan syukur kepadamu di mana kami kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menghiasi hati, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat hati kami dan pikiran bahkan perbuatan kami. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan melalui renungan ini merupakan isi hati-Mu untuk kami, di mana kami dibawa untuk semakin berakar di dalam Engkau. Dan kasih kami kepadamu Tuhan tidak pernah luntur dan tidak pernah lekang dengan panasnya kehidupan yang terus menekan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin dan bukakan hati kami senantiasa terus untuk menaruh kebenaran firman-Mu dalam tanah hati yang baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak pernah pudar. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 12 ayat 20, demikian firman-Nya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kekasih Kristus, saya pernah mempunyai celana jin dan baju berwarna coklat. Setelah dipakai dan dicuci beberapa kali, ternyata warna coklat pada celana dan baju tersebut terus luntur, tetap tidak menjadi pudar. Mungkin saudara mempunyai pengalaman yang berbeda, yaitu mempunyai baju atau pakaian setelah dicuci beberapa kali malah warnanya menjadi pudar. Padahal saya membelinya berharap warnanya akan tetap sama sampai kapanpun. Terkadang kita bertanya, kenapa? Yang satu setiap kali dicuci sekalipun mengalami luntur terus, tetapi warna tidak pudar. Sementara yang satu baru beberapa kali dicuci, warnanya sudah pudar. Apa penyebabnya? Ternyata pudarnya warna pada celana atau baju dapat disebabkan pada kesalahan saat melakukan pencucian celana atau baju terhadap bahan tertentu, yaitu deterjen. Ada juga kesalahan ketika mengeringkan pakaian. Bahkan ada juga karena bahan kain yang dipakai, sehingga warna yang dicetak akan mudah memudar. Tentunya akan menimbulkan rasa kecewa saat apa yang didapatkan tidak sesuai harapan. Demikian juga dengan Tuhan terhadap pengiringan kita kepada Dia, di mana hidup kerohanian kita semakin pudar. Tuhan mengharapkan pengiringan dan hidup rohani kita tidak mudah pudar oleh segala keinginan daging yang ditawarkan melalui keindahan dan kemewahan dunia. Hal yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah pada waktu kita menemukan cinta pertama atau kasih mula-mula, dan hal ini merupakan hal yang sangat penting. Hal inilah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Tercatat dalam Wahyu 2 ayat 4. Kasih mula-mula atau kasih semula sebagaimana dikatakan dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Efesus, diibaratkan kasih kita dalam suasana jatuh cinta. Jika kita pernah mempunyai kekasih, kita tentu bisa merasakan suasana kasih ketika sedang jatuh cinta. Kasih semula menampakkan dirinya sebagai kasih yang murni, tidak campur aduk dengan yang lain. Karena itu, dia juga hangat, menggetarkan, serta bersifat spontan, jauh dari sikap pura-pura atau rekayasa. Kasih semula tidak pernah mau menyakiti, serta rela berkorban tanpa merasa berkorban, memberikan apa saja demi yang dikasihinya, yaitu kasih yang tidak pernah pudar atau tetap menggelora, kasih yang tidak melihat kekurangan tetapi menutupi segala sesuatu, dan kasih yang hanya tertuju kepada yang dikasihi. Sehubungan dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Wahyu 2 ayat 4 tentang kasih semula, berarti kasih yang tidak pudar, di mana Tuhan Yesus mengingatkan agar jemaat Tuhan jangan kehilangan kasih semula tersebut.
Ciri-ciri orang yang kehilangan kasih semula, perasaannya tidak lagi bergairah dan tingkah laku dan perasaannya sudah menjadi hambar. Sama seperti perasaan seorang suami atau istri yang sudah kehilangan kasihnya kepada pasangannya, tidak lagi bergairah dalam menjalani rumah tangganya, sehingga rumah tangganya pun menjadi hambar. Seiring waktu yang berlalu dapat menyebabkan kasih itu menjadi pudar. Kehilangan kasih semula juga bisa terjadi karena perasaan bosan, bisa karena sikap sombong, merasa tidak butuh, atau karena perasaan mampu berdiri sendiri, dan berbagai macam hal-hal lain. Sesungguhnya ini suatu rangkaian dari sikap hidup yang tidak bergairah lagi. Demikian juga dalam pengiringan kita pada Tuhan. Saat tidak lagi rasa bergairah pada Tuhan, maka kasih kita menjadi pudar. Mari kita jaga rasa gairah dalam kita mengiring Tuhan agar tidak pernah pudar. Suasana kasih seperti itulah yang dituntut Allah dalam pengiringan dan pelayanan kepada Tuhan. Pengiringan tanpa gairah, kasih kita pada Tuhan itu hanya rutinitas yang menyandang status sebagai orang Kristen. Demikian juga dengan pelayanan tanpa kasih hanyalah bersifat profesional. Sebagai seorang pekerja sekedar memenuhi tugas, sedangkan pelayanan dengan rasa gairah dengan kasih menjadi pelayanan yang hidup dan indah. Sebagaimana disampaikan dalam Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi, bila kasih Tuhan kepada kita adalah tidak berkesudahan, tidak berubah untuk selama-lamanya di dalam segala pelayanannya, maka hendaknya kita sebagai orang Kristen pun mempunyai kasih yang tidak berubah dan tidak pernah pudar dalam mengiring dan mengasihi Tuhan. Jangan seperti jemaat Laodikia, jemaat yang mengasihi Tuhan dengan suam-suam kuku, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Tercatat dalam Wahyu 3 ayat 14-22. Itu juga digambarkan jemaat yang kehilangan kasih yang mula-mula. Jika kita menjadi kurang bersemangat atau tidak bergairah, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita, yaitu kita telah kehilangan kasih yang mula-mula. Walaupun kita masih rajin beribadah, masih tetap sibuk dalam pelayanan, tetapi jika hati kita tidak bergairah terhadap Allah, maka iman tidak akan muncul, melainkan yang muncul adalah kekuatan pikiran sendiri. Sekarang waktunya kita berdoa agar kita menerima kepenuhan Roh Kudus serta memohon kasih Allah untuk memenuhi hati kita. Kekasih, bila pengiringan kita tidak bergairah pada Tuhan, maka hidup kita akan diisi akan hal-hal lain, sehingga motivasi dan tujuan perbuatan baik kita mungkin saja untuk reputasi pribadi, kedudukan, status, dan bukan karena mengasihi Tuhan. Inilah hal yang dikecam Tuhan Yesus. Hanya hati yang sungguh mengasihi Tuhan yang tidak memperhitungkan untung rugi, kepopuleran pribadi, tetap untuk memancarkan terang dan kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan meminta agar umatnya untuk tetap memelihara kasih yang semula kepada Tuhan untuk tidak pernah pudar, agar dapat bersinar bagi Tuhan yang dapat menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kembali firman-Mu menguatkan hati kami untuk kami tidak pernah pudar di dalam kasih kami kepadamu. Karena Engkau pun dalam mengasihi kami, Engkau tidak memandang kondisi dan keadaan kami. Engkau tetap dan kasih-Mu selama-lamanya ada dalam kehidupan kami. Kami tidak menghendaki agar kasih kami suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Bahkan Tuhan, Engkau yang akan memuntahkan ketika kondisi rohani kami seperti itu. Mari Tuhan, pimpin kami supaya kami bergairah di dalam Engkau. Jangan biarkan kasih kami kepadamu Tuhan hilang. Tuhan, mampukan kami agar kami kembali kepada kasih kami yang mula-mula Tuhan. Sehingga kasih itu penuh dengan gairah, pengiringan kami penuh dengan semangat di dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami bila hati kami menempatkan yang lain selain Engkau Tuhan. Itulah yang membuat kami kehilangan akan kasih mula-mula. Tuhan, terima kasih buat teguran firman-Mu pada renungan ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau buka hati dan pikiran kami supaya terus dipenuhi dengan kasih-Mu dan kasih kami kembali seperti kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.